Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Jami Harapan Jaya, yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Semoga kita semuanya sehat, semuanya hidupnya berkah, keluarganya bahagia penuh kasih sayang, sakinah mawaddah warahmah, lingkungannya Allah berkahi, negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, subur makmur gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Alhamdulillah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Di malam ini Allah pertemukan di majelis yang sungguh sangat mulia. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menempuh majelis ilmu, maka Allah mudahkan
baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua ahli surga ya. Subhanallah. Salat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya istiqamah sampai akhir zaman. Malam ini kita akan bahas tentang indahnya pemimpin yang amanah. Berarti ada 3 kata kunci: indah, pemimpin, dan amanah. Kalau suasana yang indah itu kan selalu menyenangkan ya. Pemimpin sebuah keniscayaan dalam sebuah komunitas, termasuk negeri kita, perlu adanya seorang pemimpin. Amanah itu sebuah keniscayaan. Modal pokok negeri yang baldatun thayyibatun wa rahum ghafur, itu pemimpinnya harus amanah. Bapak Ibu, berdasarkan etimologi, berdasarkan bahasa, amanah itu ada 2 arti. Arti pertama, kepercayaan. Jadi kalau ada orang yang dipercaya, berarti orang dikasih amanah. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, apa tadi sebutnya? Amin. Belum jelas juga. Apa perlu diulang lagi? Tapi nggak usah dicatat ya. Jadi Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, amanah itu artinya titipan. Ya. Nanti bisa kita jumpai di surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan titipan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Itu kata amanah, arti titipan. Nih, misalnya ada amanah sebuah amplop, isinya katakan 5 juta. Tolong Pak, titip amanah ini, tolong sampaikan amanah ini kepada yayasan pesantren X misalnya. Tolong sampaikan amanah ini. Apa arti amanah di situ? Tolong sampaikan titipan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan amanah pada saya, berarti memberikan titipan. Adapun secara terminologi, secara istilah, amanah itu adalah sesuatu yang harus dilindungi, dijaga hingga sampai kepada pemiliknya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan amanah itu adalah wujud dari membela kepentingan rakyat. Ada 4 poin ya. Itulah amanah. Ini dijelaskan oleh ulama besar namanya Syekh
Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Itu makna dan istilah amanah. Bicara pemimpin, nah ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, sebenarnya kita semua adalah pemimpin. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in. Anda adalah semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin. Dia akan mintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makanya kalau imam ini, khususnya imam sholat, itu selektif Pak, nggak boleh sembarangan Pak. Bapak-bapak nih kalau jadi imam rawatib, terutama di malam hari, bacanya kan jahar, bacanya keras. Kira-kira imam sholat malam kriterianya apa? Tentu bacanya fasih. Yang kedua, memahami tata cara ibadah, termasuk sholat berjamaah, yang dalam ilmunya, yang akhlaknya bagus, dan seterusnya. Sebab imam ini penanggung jawab Pak. Sebab kata Nabi gini, al-imamu dhaminun. Imam itu penanggung jawab sholat berjamaah. Fa iza ahsana falahu walahu. Kalau imam ini baik bacaannya, tertib gerakannya, dilakukan dengan tumanina, dilakukan dengan penuh kehusyuan, ini kan baik. Ketika imam itu baik, kata Nabi, kebaikannya itu untuk imam dan untuk jamaah. Tapi wa iza asaa fa alaihi wala alaihim. Kalau imamnya jelek, bacanya berantakan. Misalnya baca surat Zalzalah jim semua, ijajul jatil ajujil jalaha, misalnya gitu. Bagus apa jelek? Jelek. Kata Nabi, kalau imamnya jelek, belum lagi gerakannya ngebut, tidak ada tumakninahnya, fa alaihi wala alaihim, maka kejelekan itu dibebankan kepada imam dan tidak dibebankan kepada jamaah. Pertanyaannya, enak mana Pak, imam atau jamaah? Giliran baik untuk rame-rame, giliran jelek ditanggung imam. Makanya untuk imam harus selektif ya. Makanya imam itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa imamnya demikian? Yang kedua, warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ra'iyati. Suami itu juga pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas tugas kepemimpinan dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri pun pemimpin, memimpin dalam urusan rumah tangga. Dimatikan ya. Jadi kalau suami internal dan eksternal. Tapi kalau untuk internal ini yang dominan istri. Betul Pak ya? Bu, saya mau tanya Bu.
Kalau ibu-ibu misalnya ganti hordeng, itu penentunya ibu apa suami? Tuh kan. Ganti taplak meja, yang menentukan suami apa istri? Istri. Hari ini masak apa, yang menentukan siapa? Jadi manajemen internal itu dominan istri. Makanya sekaligus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau seorang istri itu membuat suami ridho, itu surga sudah di tangan tuh Bu. Tapi kalau seorang suami, di samping keluarga senang, juga antar tetangga, antar teman, itu seridha. Jika dalam komunitas sebesar ini di Harapan Jaya, ada seorang suami atau seorang laki-laki yang sholat jenazah hanya 2 orang, imam 1, makmum 1, dipertanyakan, jangan-jangan bapak ini orangnya kurang amanah. Coba kalau orang-orang baik disolatkan jenazah, banyak jemaahnya? Banyak, bahkan sampai ke belakang. Sampai-sampai dikata Nabi, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, itu pun sebagai pemimpin yang mengurus harta majikannya, dan dia akan dimintakan pertanggungjawab atas kepimpinannya itu. Ini kan banyak kan modus lembaga penyalur pembantu rumah tangga. Oh, baiknya luar biasa Pak. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, membuat majikannya simpatik. Begitu masuki 1 bulan atau bulan berikutnya lagi, mulai pada hilang. Ada yang begitu. Ini menunjukkan bahwa ART pun sebagai pemimpin. Apa nanti kita menghadap Allah kan masing-masing. Menghadap Allah itu sendiri-sendiri, sebagaimana waktu lahir pun sendiri-sendiri. Mungkin panitia ini RT 4 yang maksud pemimpin bukan personal ya, tapi pemimpin skup nasional. Bapak Ibu sekalian, kita kan tiap hari dihadapan pada 2 hal yang sering berlawanan, antara hak dan batil, antara perbuatan yang halal dan yang haram, antara tauhid dan syirik, antara hidayah dan dolalah, antara taat dan maksiat. Selalu seorang mukmin dan mukminah, orang Islam yang baik harus mampu adanya keberpihakan kepada yang baik. Tentu umat Islam yang beriman tidak boleh merapat pada satu kegiatan yang ada unsur kemusyrikan, haram. Dan umat Islam tidak boleh menekuni bisnis yang berbau haram. Ayatnya jelas sekali. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, janganlah kamu memakan rezeki di muka bumi ini yang halal. Makanlah kalian di muka bumi rezeki yang halal yang baik. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Termasuk juga dan menentukan pilihan kita. Terlepas upaya kita itu memberikan
pengaruh yang signifikan atau tidak itu soal lain. Tapi keberpihakan kita kepada yang baik saja. Bapak Ibu masih ingat kisah Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim itu dizolimi oleh Raja Namrud, nggak tanggung-tanggung, karena berseberangan akidahnya, dibakar hidup-hidup, dinyalakan api yang luar biasa, dilempar dalam kobaran api. Saat itu ada dua makhluk Allah, yang satu cicak, yang satu burung pipit. Kata cicak, biarlah api itu menyala terus dengan tiupan yang gak putus-putus. Pertanyaannya, tiupan cicak itu memberikan pengaruh nggak kepada api? Enggak. Bapak Ibu suka makan sate? Itu tukang sate kalau baranya mati kan harus dikipasin supaya nyala. Cicak begitu, supaya tetap api nyala, ditiup terus. Sementara burung pipit itu mencoba untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, Bu, itu di paruh atau mulut burung pipit, kira-kira volume airnya banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau hitungan tetes, kira-kira berapa tetes? 1 cc ada nggak? Nggak ada. Paling 2 tetes, betul ya? Air 2 tetes bisa nggak memadamkan api? Enggak. Tapi burung pipit mencoba untuk berpihak kepada Nabi Ibrahim. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada cicak boleh dibunuh. Ini yang paling jeli ibu-ibu. Kalau ada cicak nemplok di makanan, itu kuman, Bu, luar biasa. Apalagi kalau masuk ke dalam air, kita tidak tahu, main minum saja. Begitu di bawah, oh rupanya di endapan ada cicak. Insya Allah nggak lama kemudian ibu diare. Mau coba? Silakan. Banyak kuman di sana. Jadi salah satu di antara binatang yang boleh dibunuh adalah cicak. Nah, ini kan nanti bulan Februari kita milih RI 1 dan RI 2, betul ya? Pasangannya kan udah tahu ya. Pasangan 1 sudah tahu. Jelas, Bu? Pasangan 2 jelas? Enggak jelas. Pasangan 3 jelas? Enggak tahu. Kok yang jelas cuma 1? Ulangi lagi. Yang 1 jelas? Kedua? Ini enggak objektif ini. Yang ketiga? Nah, begini. Bapak Ibu sekalian, ini filosofis ikan. Segemuk-gemuknya ikan itu ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Apa maknanya? Sebaik-baik orang itu ada jeleknya. Sejelek-jelek orang ada baiknya. Setuju? Baik. Kalau pasangan 1 baik, pasangan 2 baik, ketiga baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, pilihan Bapak Ibu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Baik itu dalam bahasa Arabnya Hasan. Ada di sini namanya Pak Hasan. Yang mana? Oh, Hasan Basri. Oh, subhanallah. Orang awai kok.
Hasan itu artinya baik. Jadi kalau ada namanya Pak Hasanuddin, berarti orang yang beragamanya baik. Ya. Kalau ada Hasan, di antara Hasan itu, di antara yang baik itu ada yang paling baik. Dalam bahasa Arab, yang paling baik itu namanya ahsan. Dan tugas kita bukan cari yang baik, cari yang terbaik. Coba buka di dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yang paling ahsan, paling baik. Ada namanya Pak Ahsan di sini? Di luar. Nah, saya tidak menyebutkan siapa yang ahsan. Nanti Bapak Ibu sendiri yang menilai. Cuma saya menyebutkan kriteria pemimpin yang ahsan. Apa saja? Satu, pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang memberi ketenangan untuk masyarakatnya. Dibuatnya itu adem, Pak. Dulu di Indonesia ada seorang gubernur zaman jahiliyah ya, bawaannya marah-marah saja. Masih ingat ya? Ketika suasana tenang itu dirasakan oleh masyarakat, pemimpin yang amanah ada pemimpin yang mampu menghadirkan kemapanan ekonomi dan stabilitas keamanan. Jelas, Pak, membuat hari esok lebih baik dari hari ini. Suasana aman, nyaman, tentram, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu yang pertama. Nanti ibu bapak terbayang kira-kira siapa orangnya. Saya tadi sebelum berangkat, setelah maghrib itu berjamaah pulang ke rumah dulu menjelang sholat isya. Saya lihat di TV kok beritanya antar dua paslon itu saling teriak, melakukan ini kecurangan antar mereka, Pak. Mereka siapa? Bapak Ibu yang lebih tahu. Lanjut, Bapak Ibu, andaikan kondisi ekonomi kurang bagus, sesungguhnya kalau Indonesia mengalami kondisi yang ekonominya terpuruk, tapi miskinnya merata, itu tenang itu. Bapak Ibu pernah nggak makan bulgur, makan tiwul? Pernah? Apa Ibu resah? Tidak. Kenapa? Semua makan itu. Makan nasi campur jagung pernah? Bahkan saya ngalami makan kenyang, tapi itu 1 menit lapar lagi. Karena makanannya enggak untuk mengenyangkan. Kalaupun kenyang sifatnya sesat. Tapi karena orang lain juga begitu, ya nyaman-nyaman saja. Sekarang kan timpang. Satu sisi susah makan, di sini pesta pora. Makanya bahasa warung kopi biasanya kalau orang susah dalam pikirannya besok makan apa. Begitu sejahtera, besok makan di mana. Begitu makmur, besok makan siapa. Ini Bapak Ibu, kalau kita susah semua nggak ada masalah. Repotnya kan timpang.
Betul Ibu ya? Tapi kalau lihat wajah Ibu kayaknya makmur semua ini. Apa dilihatnya Mak? Saya lihat ibu-ibu nih masih masa pertumbuhan semua ini. Luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, Pak, enak mana zaman sekarang dan zaman Orde Baru? Tuh kompak jawabannya, zaman Orde Baru. Begitu tanya, kenapa Orde Baru lebih enak? Istri saya masih muda. Yang kedua, ibadahnya melahirkan kedamaian. Dibuatnya tuh enak, suasana kondusif. Bahkan orang-orang yang melakukan pelanggaran pun Nabi pendekatannya sangat humanis. Ini pemimpin yang baik itu yang mengayomi, membuat orang itu senang. Dulu ada seorang remaja, Pak, berkasih sayang dengan kekasihnya. Di suatu malam dia melampaui batas, Pak. Hanya zina yang tidak dilakukannya. Udah pegang-pegangan, cium-ciuman dan seterusnya. Begitu selesai nyeselnya luar biasa. Nah, penyesalan yang tak terhingga pengen dicurhatkan kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kalau zaman Nabi ketemu Rasul gampang apa susah? Gampang. Asal datang ke masjid ketemu dengan Rasulullah. Nah, malamnya maksiat, subuhnya datang ke masjid remaja tadi. Gabung dengan para sahabat. Karena pengen curhat dengan Rasulullah, begitu selesai sholat subuh, para sahabat pulang, remaja tadi tetap bertahan dalam masjid. Ada yang ngomong, ya Rasul, saya pengen curhat ya Rasul. Ada apa? Anak muda. Semalam ya Rasul, saya maksiat. Saya melakukan kemaksiatan dengan kekasihku. Hanya zina yang tidak aku lakukan. Adakah dimungkinkan aku dapat ampunan Allah? Bu, ibu-ibu, waktu ibu belum nikah punya kekasih enggak? Kalau dengan kekasih ibu dulu hanya tatap muka dari jauh atau dekat? Giliran gini nggak jawaban nih Pak. Jarak jauh atau jarak dekat? Pernah berpegangan belum? Nah kalau gitu yang nanya bapak-bapak aja. Pak, ketika bapak punya kekasih, ketemu kasih bapak jarak jauh atau dekat? Dekat. Oke. Ini yang jelas jawabannya Paan ini. Pernah nggak berpegangan Pak? Bapak Ibu, kalau melihat pendekatan hadis Nabi, bersentuhan dengan orang yang bukan mahram itu lebih baik pegang bara api. Artinya suatu yang harus dihindari. Masih bagus pegang bara api daripada bersentuhan atau berpelukan dengan kekasihnya. Yang ngomong gitu siapa? Rasulullah. Tapi ketika ada anak muda melakukan kemaksiatan, apa itu yang dikemukakan? Tidak. Sangat humanis. Apa kata Nabi? Hei anak muda, kalian tadi sholat subuh enggak? Ya Rasul, aku sholat subuh bersama para sahabat dan engkau imam kami. Kemudian kata Nabi, sholat subuh yang kau lakukan tadi itu menghapuskan dosa semalam. Kemudian Nabi membacakan satu ayat Al-Quran dalam surat Hud ayat 114. Apa dalam surat Hud? Wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulafa minal lail
innal hasanati yudhibnas sayyiat zalika dzikra lizakirin. Dan dirikanlah olehmu salat di 2 tepi siang dan permulaan malam. Artinya salat 5 waktu. Laksanakan, dirikan olehmu salat fardu 5 waktu. Salat 5 waktu kan sebuah kebaikan. Dia itu disebutkan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Itulah pelajaran bagi orang yang mau mengingat. Ini kan searti dengan hadis Nabi. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu wal jumu'ati kafaratul lima bainahum malam tusyal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, itu dapat menghapuskan dosa di antaranya. Bapak Ibu tadi salat maghrib kan? Begitu Isya menghapuskan dosa yang dilakukan antara maghrib ke Isya. Begitu Isya kumat lagi. Nanti subuh. Nah, salat subuh itu menghapuskan dosa antara Isya ke subuh. Zuhur berbuat maksiat lagi. Sebelum zuhur maksiat lagi. Begitu zuhur datang kita tunaikan menghapuskan dosa antara subuh ke zuhur. Begitu seterusnya. Artinya bahwa selagi kita tidak melakukan dosa-dosa besar, maka sholat itu penghapus dosa. Nabi sangat humanis, Pak. Makanya kalau ada masalah, Nabi nggak pernah persulit kok. Yassiru wala tu'assiru. Ini pemimpin yang baik. Permudah, jangan kau persulit. Jangan dibalik, Pak. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ada yang begitu, Pak? Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan mereka, jangan membuat mereka lari menjauh darimu. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menata seluruh aktivitasnya. Nanti merujuk pada surat 42 Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal iman walal mal kitab walal iman walakin jalna nuron nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa ketika Al-Quran diturunkan itu Al-Quran berfungsi sebagai nur, cahaya kebenaran yang menerangi manusia sehingga tahu mana hak, mana batil. Dan ketika orang itu berpegang teguh kepada tuntunan hidayah Allah, maka hidayah itu menjadikan guidance, menjadikan petunjuk, mengarahkan dirinya untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah hanya teori, tidak. Al-Quran itu sangat praktis. Bahkan tidak ada kitab yang manapun sedetil Al-Quran. Dari mulai tidur sampai tidur lagi dijelaskan Al-Quran, sampai cara makan diatur Al-Quran, sampai mau tidur pun diatur dalam Al-Quran. Apalagi sampai hubungan biologis pun diatur Al-Quran. Luar biasa. Ayat tentang politik banyak sekali, Pak. Ayat tentang bisnis banyak sekali. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa tugas kita kan dua, hablum minallah dan hablum minannas. Hablullah sholat, saum, termasuk haji. Ayatnya sedikit, Pak. Yang dominan adalah hablum minannas. Dan ketika terkait dengan hablum minannas, pemimpin yang baik tahu mana sebaiknya kebijakan yang harus diterapkan, mana aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Jangan semaunya.
Orang sudah tinggal puluhan tahun bahkan ratusan tahun diusir. Ada nggak yang begitu? Dulu tokoh Betawi kan ada namanya Si Pitung. Beberapa tahun lalu ada namanya Si Piting. Aduh, sedih. Itu makanya perlu Pak, pemimpin yang tahu tentang petunjuk Allah. Maka ketika orang menghendaki, maka Allah berikan hidayah kepadanya. Yang keempat, mampu membawa perubahan untuk kemajuan. Jadi tidak stagnan. Jadi kalau suruh tanya pada kita, Bapak Ibu, mau maju atau mundur? Mau makmur atau miskin? Aman apa rusuh? Stabil atau tidak? Maju terus. Rakyatnya cerdas atau bodoh? Perubahan kalau tambah jelek jangan. Perubahan menuju kemajuan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu kan uswah hasanah. Zaman Nabi itu banyak sekali perubahan-perubahan yang Nabi lakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan tarikh tasyi Islami, sejarah pemberlakuan syariat Islam, dulu orang Arab itu namanya hadaratul kalam, budaya bicara. Jadi kalau misalnya saya beli HP, cukup ngomong saja Pak. Termasuk saya utang ya, belinya nggak mampu utang, oke, cukup. Begitu Nabi hadir, ada perintah untuk budaya mencatat. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ayat yang terpanjang ada di surat apa? Ayat keberapa? Wah, ini kalau kuis bisa dijawab, DKM harus siap ngasih hadiah Pak. Pak Musin siap ya. Sementara hadiahnya itu yang di box itu sudah ada makanan. Itu ayat tentang utang piutang panjang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau melakukan transaksi yang dilakukan tanpa tunai, maka catatlah. Termasuk pinjam meminjam. Ini kasus Pak, persis seminggu yang lalu. Ada seseorang dipinjemi. Alasannya untuk apa? Untuk anaknya yang bertugas di luar negeri. Pinjamnya nggak banyak katanya, 20 juta. Di sana itu kalau ada masalah itu nggak ada kompromi Pak. Kalau di Indonesia masih bisa, tolonglah ditunda besok. Di sana nggak bisa. Tepatnya di Inggris Pak. Janji pinjam tanggal 10 Agustus itu. 2 bulan pertama cicil separoh 10 juta, separoh lagi bulan berikutnya. Atau tepatnya cicilan pertama pengembaliannya tanggal 10 Oktober, kedua 10 November. Dari mana andalannya? Menjual rumah. Betul Pak, menjual rumah. Rupanya begitu orang yang berpiutang atau yang diutangi dengar berita rumah sudah terjual, jatuh tempo sudah lewat, tapi belum juga dilunasi. Untuk waktu itu sempat dihubungi dan ketemu orangnya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, pendek kata dia lepas tanggung jawab. Artinya orang berpiutang hubungi ketua RW, hubungi ketua RT dan orang dekat dengan dia. Apa yang dilakukannya?
sejumlah informasi dan janjinya disebutkan plus kwitansi peminjaman yang janjinya tanggal sekian di tanggal sekian. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, dengan data yang lengkap, manfaatnya besar sekali. Bapak Ibu, pernah nggak kita pinjam atau meminjamkan uang ke seorang karena akrab, lalu dia katakan, udahlah, udah kenal kok pakai kwitansi segala, dengan saudara kok dicatat segala. Ada yang begitu? Itu nggak boleh. Dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga, dengan siapapun, tolong Pak dicatat. Coba kalau misalnya kita meninggal atau yang berutang meninggal, anak-anak kan nggak mau tahu, itu bisa timbul fitnah luar biasa. Makanya Bapak sekalian, kalau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu melakukan perubahan. Dulu zaman sebelum Nabi itu asal ngomong selesai. Cuman begitu penyelesaian nggak ada bukti, nggak ada fisik, bukti fisik nggak ada. Luar biasa. Kira-kira paslon yang mana Pak yang visi misinya perubahan yang lebih baik Pak? Saya ngomong nggak nanya ya. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membawa keadilan yang merata. Bapak Ibu sekalian, kalau adil yang merata, makmur yang berkeadilan, ya, adil yang berkemakmuran, tolong Pak, jangan ada kesan bahwa namanya adil makmur sama rata, itu salah Pak. Saya pensiunan, Bapak Ibu, Pak tahu persis kan orang yang sudah pensiun berapa? Tergantung golongan ya. Katakanlah pada masa kerja tertentu, anggap saja 4 juta. Untuk seorang pensiun 4 juta cukup. Tapi yang masih aktif bukan 4 juta kan, di samping gaji, tunjangan, apalagi ada yang namanya macam-macam ya. Jadi yang pensiun jangan iri kepada yang masih aktif. Satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu punya keluarga kecil dan ada punya keluarga besar, yang anak 1 dengan anaknya 5, kalau disamakan adil nggak? Enggak. Jangankan dengan keluarga yang berbeda, anak kandung sendiri, yang 1 masih TK, yang 1 SD, yang 1 SMP, yang 1 lagi SMA, yang 1 kuliah. Coba kasih masing-masing tiap hari untuk jajannya 1000 misalnya. Untuk TK cukup nggak? Oke cukup. SD, SMP, SMA, yang kuliah nggak terima. Anak kuliah kalau untuk jajan sehari layaknya berapa? Berapa Pak? Katakanlah 20.000 ya. Katakanlah 20.000. Coba kita samakan. Yang kuliah 20.000, SMA 20.000, SMP 20.000, SD 20.000, TK 20.000. Adil nggak? Nah, maka itu tolong memahami adil bukan berarti sama rata, sama rasa, proporsional. Dan itulah Allah menentukan rezeki orang beda-beda. Coba lihat surat Ali surat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Tuhanmu Allah SWT ngasih rezeki beda-beda. Ada yang gampang, yang banyak, ada yang pas-pasan, ada yang miskin bahkan di bawah garis kemiskinan.
Bukan Allah nggak tahu, Allah sungguh sangat tahu dan melihat atas hamba-hambanya. Lanjut. Yang ke 6. Cek. Membawa keberkahan, ya. Dengan ketaatan kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Bapak Ibu tolong ya, nanti memilih pemimpin yang amanah itu adalah orang yang taat Allah dan mencintai rakyatnya. Yang mana? Amin. Tok ngitung dari tadi satu melulu. Kalau habis satu kan dua, kok dari tadi satu melulu. Pilih pemimpin yang taat pada Allah dan cinta rakyatnya. Saya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika pemimpin itu baik, itu nanti akan diteladani. Kenapa Rasulullah SAW berhasil berdakwah mengajak umat Islam? Karena Nabi Muhammad jadi role model, jadi uswah hasanah. Ya ketika nyuruh orang lain, Nabi bikin contoh. Sahabatku jujur, alaikum bisidqi, fa inna sidqa labil bir wal biru yahdilan ilal jannah. Jujurlah kalian semua, karena kejujuran membawa kebaikan dan setiap berbuat baik membawamu ke dalam surga. Rasul jujur enggak? Karena Rasul jujur diikuti. Coba kalau Rasulnya pembohong, omong doang kan. Ada nggak pemimpin nasional kita yang bohong? Ada. Apa itu pilihan kita? Tolong ya. Sebab keberkahan Allah itu berikan kepada pemimpin-pemimpin yang amanah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-A'raf, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi beriman, bertakwa pada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nilai samawat, nilai-nilai langit itu bersifat kebatinan. Suasana tenang, nyaman, aman, stabil, tentram. Aduh luar biasa. Bu, enak mana? Hidup duit pas-pasan, tenang, hidup uang banyak, gelisah. Pilih mana? Satu di antara dua, bukan yang ketiga. Duit pas-pasan, tenang, duit banyak, gelisah. Pilih mana? Masih juga yang ketiga. Duit banyak dan tenang. Ketenangan jiwa. Bapak Ibu jangan iri kepada orang duitnya banyak. Coba tanyakan Bapak Ibu, orang yang terkaya di Indonesia siapa? Atau kelompok orang-orang kaya, tanyakan, Pak, Bu, Bapak kan kaya, hidupnya tenang atau gelisah? Bisa jadi tenangan kita. Tidur nyenyak, ngorok pula. Ada nggak pejabat yang susah tidur, Pak? Enak mana kalau gitu? Itulah keberkahan. Kalau penduduk bumi udah lebih fokus lagi, kalau warga Harapanjaya dan sekitarnya beriman dan bertakwa pada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Itu yang tadi di awal saya sampaikan, negeri yang ideal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong para kita semua jangan lupa ya, mana adil itu. Ada satu ungkapan
Terminologi adil itu wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau pendekatan normatif secara hukum agama, hidup ini kan ada dua. Allah berikan khitab, ada perintah, ada larangan. Yang adil, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kalau hanya melaksanakan perintah tapi melanggar larangan, itu bukan pemimpin yang baik. Atau sebaliknya, larangan ditinggalkan tapi perintahnya diabaikan. Sehebat apapun orang ngaku sudah haji 2 kali, umroh 3 kali, katanya saya Islam tulen. Ada nggak yang ngomong gitu? Siapa? Nenek sihir. Ngomongnya kan saya sudah haji 2 kali, umroh 3 kali. Apa itu jaminan orang baik? Tidak. Bapak Ibu, saya ingat ada satu hadis Nabi. Nabi pernah menyampaikan pada para sahabat diawali dengan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Atadruna manil muflis min ummati. Wahai para sahabatku, tahukah Anda siapa orang yang bangkrut, yang bokeh, yang pailit di antara umatku ini? Apa kata para sahabat? Spontan, qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang bokeh bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, enggak punya uang, dan tidak punya harta benda. Faqala, Nabi kemudian menjawab, bukan itu. Orang bokeh yang pailit adalah mayati yaumil qiyamah. Itulah orang yang nanti menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, membawa amal solat, wasyamin dan amal puasa, wazakatin dan amal zakat, wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalamala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Di samping dia salat, saum, zakat, tapi waktu di dunia pernah mencaci maki orang ini, pernah memfitnah orang ini, pernah memakan harta orang ini, pernah memukul dan memiting orang ini dan pernah menumpahkan darah orang ini, padahal dia nggak bersalah. Ya. Laskar FPI tanpa bersalah dihabisi, padahal yang membunuh itu orang sholat misalnya. Apa kata Nabi? Fayutu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang berbuat baik tapi menzalimi orang lain punya amal sholat, pernah mencaci maki orang, amal sholat diberikan kepada orang dicaci maki. Dia punya amal saum tapi pernah memfitnah orang, maka kebaikannya diberikan pada orang yang difitnah. Dia punya amal zakat tapi pernah memakan harta orang lain, hak orang lain dimakannya juga, maka Allah ambil amalnya diberikan pada itu. Sudah? Sekarang mau tanya sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu difitnah orang, senang apa sedih? Ibu-ibu dicaci maki orang, senang apa sedih? Kenapa sedih? Kalau beras hadis ini mestinya bersyukur, alhamdulillah saya difitnah. Ketika difitnah, kebaikan dia Allah berikan buat kita. Cuma selama ini kan nggak ada Pak, difitnah senang tuh nggak ada, dicaci maki senang nggak ada, yang ada pas sakit hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menjelaskan gini, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang mampu melakukan pertarungan, pergulatan. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Jadi kemampuan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan dendam, itu yang hebat. Kalau orang lemah tidak bisa membalas, itu soal lain. Ini punya kemampuan untuk membalas tapi tidak membalasnya, itu yang luar biasa. Baik, makanya kalau ada orang di antara kita dizolimi orang,
yakinkan kebaikan dia Allah berikan buat kita. Kalau ternyata habis kebaikannya, apa nasib kita? Fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturat alaih. Kalau ternyata, nah ini kebaikannya habis, kita punya salah, kesalahan kita dibebankan kepada dia. Maaf, boleh tanya Bapak Ibu sekalian, kita punya salah nggak dalam hidup ini? Pernah berdosa? Pernah bermaksiat? Udah, kalau itu terlalu panjang ya, maksiat umurnya panjang. Bu, Ibu pernah bohong nggak? Bapak selama kerja pernah bersalah? Enggak, singkat saja kan, diperkecil ruang lingkupnya. Kalau ternyata kita punya kesalahan, kita dizalimi orang, maka dosa kita dibebankan kepada dia. Makanya orang yang zalim itu apapun keadaannya itu beruntung, Pak. Tapi tadi tahan emosi kita, marah kita. Sumatura finar, kemudian kebaikan sudah habis, maka orang menzalimi dijebloskan ke neraka. Tolong kan itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang kita mau pilih, yang mau kita pilih, usahakan calon pemimpin yang taat Allah, baik dengan lingkungan. Rajin sholat kalau dengan lingkungannya nggak bagus. Rajin saum, bukannya Ramadan, Kamis, Senin dikerjakan saum sunnahnya. Ayyamud dibi dikerjakan, tapi omongannya ember, tidak terkendali, suka memfitnah. Tolong yang begini nih Bapak sekalian, ini maaf, kampanye kan belum dimulai ya, tapi sudah mulai fitnah sana fitnah sini, sudah terjadi Pak. Yang repot nih kalau maaf ya, komunitas termasuk pendukung dan loyalitasnya itu maaf katakanlah maling, teriak, ini bahaya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, sebagai terakhir saya sebutkan nih, apa sih penyebabnya kok orang tidak mau amanah? Nah tentu ada sebabnya. Satu, orang itu tidak memenuhi syarat seorang pemimpin, ya, tidak punya kompetensi, ya. Bahaya. Makanya kata Nabi pernah mengatakan bahwa nanti akhir zaman itu ada orang yang menyia-nyiakan amanah. Kenapa? Ketika amanah itu diserahkan pada orang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Ketika urusan, tugas, tanggung jawab diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, yang tidak kompeten, tunggu saja saat kehancurannya. Nah lagi-lagi tolong Bapak Ibu yang kompeten, yang memahami persoalan dan punya wawasan nasional dan internasional, siapa kira-kira? Nggak usah jawab. Nah, yang kedua, ya, mementingkan dirinya sendiri. Nah ini orangnya ananiah, egois. Ini cenderung tidak amanah Pak. Mementingkan keluarganya, mementingkan sahabatnya, mementingkan kelompoknya, kroninya. Ada nggak yang begitu Pak? Orang begini nih cenderung tidak amanah Pak. Yang ketiga, berbuat sewenang-wenang untuk meraih kekuasaan, mendapatkan cuan, termasuk fasilitas negara. Ini kan seumur-umur hampir belum pernah Bapak Ibu nih, terutama yang lama-lama, para pejabat termasuk ASN
termasuk yang DBN. Dulu kan kita pernah ditatar namanya P4, betul ya? Atau ada program 45 jam. Ada yang 100 jam sampai pantat panas pegel gitu. Pinggang pun rasanya udah nyender, masih capek juga. Karena begitu lama. Dipelajari secara detail. Sampai program pun ada 3, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau orang Sunda satu lagi Pak, jangka imah. Bapak Ibu sekalian, nah, ini terukur. Nah, sekarang ketika orang itu hidup sewenang-wenang, kan bisa diatur Pak. Yang lucu itu ketika ada seseorang atau sekelompok orang mau melanggar aturan, aturannya dirubah dulu. Ada nggak Pak? Ini tipe orang yang begini yang tidak mau menjalankan amanah. Kok jadi marah saya? Nah kemudian orang yang tidak amanah itu adalah orang yang menyesatkan rakyat dengan janji yang bermuluk-muluk. Bapak Ibu tahu kan Dajjal? Dajjal itu kebalikan dari yang katakan. Kata Dajjal ini benar, katakan itu salah. Kalau kata Dajjal ini salah, itu yang benar. Ini Dajjal. Saya mengatakan person ya. Apa contohnya misalnya? Dolar ditekan turun, taunya melejit. Menyerap tenaga kerja sekian ribu orang, sekian juta orang, nyatanya lulusan pada nganggur. Apalagi? Aduh, nanti kalau ngomong gibah lagi. Itu ribuan orang udah pesan mobil SMK. Ada nggak barangnya? Itu menyesatkan itu. Aduh, banyak sekali. Tolong Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan kalau ada visi misi ketika janji-janji capres dan cawapres termasuk calon legislatif, jangan melihat janji-janjinya, visi misinya. Kalau visi misi kan bisa diatur Pak. Asal pinter nyusun kata-katanya bisa Pak. Nanti kalau saya jadi presiden akan begini-begini, bisa nggak? Semua orang juga bisa Pak. Tapi gimana kenyataannya? Nah, yang berikutnya, yang kelima, orang yang tidak aman itu adalah orang yang merusak tatanan sosial masyarakat. Maksiat dibiarkan, narkoba diberikan, perzinahan merajalela, tindak kriminal makin jadi. Dulu zaman Orde Baru itu kalau yang namanya tipikor, tidak pidana korupsi, hanya orang tertentu Pak, dan pada level tertentu. Sekarang merata. Nah orang yang begini nih nggak bisa amanah Pak. Yang keenam, yang tidak mau amanah adalah orang yang bekerja sama dengan setan. Ingat Pak, Bapak Ibu, kalau bicara setan itu sifat. Coba lihat dalam surat An-Nas. Oknum setan itu minal jinnati wan nas. Bisa jogroganya itu berupa manusia dan bisa berupa setan. Itu oknumnya. Yang jelas setan itu jahat. Yang kedua, setan itu melanggar, durhaka. Yang ketiga, setan itu menggoda. Jadi siapapun yang jahat, siapapun yang kerjanya melanggar, durhaka, siapapun orang menggoda, itu setan. Pak, pernah nggak digoda oleh istri Pak? Artinya digoda orang yang tidak baik. Nah, berarti istri Bapak setan.
Kalau bapak menggoda istri ngajak nggak bener, berarti bapak setan. Bapak dan ibu sama-sama menggoda, sama-sama, berarti anaknya anak bener. Nah, contoh dalam bisnis, Bu. Tadi saya sebutkan surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Apa bunyinya tadi? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Disuruh untuk mencari rizki yang halal dan yang baik. Nah, apa lanjutannya? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti langkah setan, berarti kebalikan halalan thayyiban. Apa kebaikan halalan thayyiban? Haroman khobisan. Artinya siapa saja orangnya yang mencari rizkinya haram dan kotor, itu adalah setan. Bapak Ibu berani nggak mengatakan koruptor itu setan? Berani? Kalau berdasarkan itu harus berani, Pak. Yang markup anggaran setan, berani? Harus berani, ini ayatnya jelas. Maka itu Bapak sekalian, saya menghimbau para kita semua, yuk kita, diri kita di awal sampaikan bahwa pemimpin itu kita semua adalah pemimpin. Yuk kita lakukan yang terbaik sebagai suami yang amanah, sebagai istri yang amanah, anggota keluarga anak amanah, sampai pembantu pun pembantu yang amanah, pemimpin RT amanah, pemimpin RW amanah, termasuk pengurus yayasan amanah, apalagi pengurus DKM amanah, camat amanah, bupati amanah, wali kota amanah, gubernur, presiden, wakil presiden amanah. Kalau ini yang terjadi, subhanallah, fatahna alaihim barakati minas sama, Allah tebarkan keberkahan di langit dan di bumi. Bapak Ibu, saya rasa itu saja yang dapat sampaikan, dan mungkin ada tanya jawab, silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, untuk sesi tanya jawab, yang untuk sesi pertama mungkin 2 penanya dulu ya, Bapak. 1 orang ibu, 1 orang bapak. Oh, Pak Aan langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Malam ini kita disuguhkan oleh role model. Saya anggap role model karena dalam kondisi sekarang atau beberapa bulan ke depan akan menjadi role model untuk melihat kondisi di lapangan. Terima kasih Ustaz. Selesai. Oh, kira penanya. Itu baru A, 1A. Oh, 1A. 1B. Saya teringat bahwa dikala mengambil judul leadership atau kepemimpinan, itu erat kaitannya dengan saya buat ingat rumusan yang namanya STAP. Jadi rumusan yang pernah saya ingat sampai sekarang ingat STAP, yaitu ukuran role modelnya adalah STAP, sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya patonah. Jadi STAP. Jadi saya masih suka ingat itu rumusan STAP ini. Jadi pertanyaan saya 1B-nya adalah mohon pendalaman tentang makna STAP yang lainnya, sidik, tablik, amanah, patonah, karena ke depan itu pasti tidak hanya amanah, tapi tablik, patonah atau STAP itu akan berhadapan dengan kita semua untuk mengaplikasikan di dunia nyata,
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan. Mungkin dari ibunya. Tanya selanjutnya. Dari ibu. Ada ibu? Gak ada? Mungkin dari bapak lagi? Iya. Pak, mohon Pak. Pak Putut, silakan Pak. Yang ringan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, ada satu kutipan pernyataan yang sifatnya sarkasme atau sindiran atau kritikan, bahwa rusaknya suatu negara itu dikarenakan adalah rusaknya para penguasa atau pemimpin. Rusaknya para penguasa atau pemimpin itu dikarenakan rusaknya para ulama. Rusaknya para ulama itu dikarenakan adanya rusaknya para hakim. Nah, hal tersebut dimaknai ada 3 hal. Pertama adalah karena saat ini terjadi adanya krisis kepemimpinan. Yang kedua adalah krisis akhlak atau hati nurani. Yang ketiga adalah tidak diterapkannya hukum yang adil dan benar, atau dibalik, benar dan adil. Nah, fenomena ini terjadi di Indonesia. Banyak figur-figur pemimpin kita yang tidak berwibawa, tidak merakyat seperti kata Bapak tadi, tidak adil, tidak amanah, bahkan korupsi. Mohon maaf, banyak kita lihat di TV-TV bahwa banyak para pejabat, baik itu di pusat, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, pejabat di internal di pemerintahan pusat, bahkan tidak kecuali lurah dan kepala desa pun juga ikut terjerat dalam hukum atau korupsi. Nah, pertanyaannya Pak, sedemikian sulitkah kita itu di Indonesia itu untuk mendapatkan pemimpin yang amanah seperti yang katakan oleh Bapak Aan tadi? Barangkali saya barangkali amanah, fatonah ini kan artinya kan harus punya keahlian Pak, kompetensi. Jadi pemimpin itu harus sebelum dipilih itu harus ada skill dan manajerial kan gitu. Nah, itu sesulit itu apa gitu Pak? Pertama ya. Yang kedua, dalam konsep Islam itu ada nggak norma-norma yang persyaratan yang menerapkan kaitannya dengan pemilihan itu untuk pemimpin ini kan gitu. Nah, gitu. Terus yang ketiga Pak, saya ingat banyak pemimpin-pemimpin kita itu pada saat dilantik kan disumpah Pak Ustadz, itu di atas kepalanya itu kan ada Al-Quran tuh, nah gitu. Nah, ya. Nah, itu kan harusnya kan dia melaksanakan seperti Bapak katakan tadi, harus amanah, kekuasaan yang dipercayakan, dipertanggungjawabkan tidak hanya dunia tapi akhirat juga kan gitu. Nah, gitu. Nah, kalau si pemimpin tadi tidak melaksanakan amanah, berarti kan dia itu kan terzolimi sebenarnya Bapak tuh, terzolimi kan gitu. Dan kedua kita berkhianat. Nah, pertanyaannya juga yang ketiga Pak, apakah dosanya itu diampuni oleh Allah SWT? Karena apa? Saya mikir ini derajat dosanya itu selevel dengan orang kufur Pak gitu. Karena sengaja dia itu berkhianat dan zolim kan itu. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditahan dulu ya, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz, saya rangkum sedikit. Dari Pak Aan tadi tentang staf ya, sidik, tablik amanah, fatonah, mohon penjelasan. Terus yang kedua tadi tentang sarkasme ya, rusaknya krisis kepemimpinan ya, pertanyaannya ada 3. Sedemikian sulitkah mencari pemimpin ya Pak, kurang lebih. Yang kedua, bagaimana norma-normanya dalam Islam untuk mencari pemimpin. Lalu yang ketiga tadi ketika dilantik itu disumpah depan Al-Quran, bagaimana dosanya, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, 2 penanya, pertanyaannya banyak banget. Saya coba merangkum ya, sejumlah pertanyaan itu. Pertama, STAF, sidik, tablik, amanah, fatonah. Kenapa
S, T, dan F-nya tidak dibahas? Karena judulnya indahnya pemimpin yang amanah. Jadi amanah yang dominan dibahas. Tentu sebenarnya sudah include, Pak. Ya kalau memimpin baik ya sidik, harus jujur, nggak boleh bohong. Ya. Pemimpin baik harus tablik, Pak. Jelas programnya itu jelas. Maka dalam manajemen kan ada istilah POAC, planning, organizing, actuating, controlling, dan satu lagi evaluasi. Jadi programnya jelas, melibatkan orang banyak, organisasinya itu actuating pelaksananya, terus controllingnya termasuk evaluasinya. Itu jelas, itu teori manajemen apapun bentuk instansinya, apalagi level nasional negara kita ini. Nah, F-nya fatonah. Apa fatonah artinya? Cerdas. Masa kepala negara PP, apa singkatan PP? Pelanga-pelongo. Ketika ketemu di pertemuan internasional bengong aja, diajak ngomong nggak nyambung. Kita tahu ya kompetensi orang-orang itu. Orang yang tidak kompeten, Pak, yang tidak fatona, tidak cerdas, jangankan untuk jadi pembicara, untuk mendengar dan memahami omongan orang saja nggak paham, Pak. Kan nggak nyambung. Tapi ada sosok calon pemimpin nasional, jangankan sebagai peserta, dia pembicara dan diakui dunia. Orangnya nggak saya sebut ya, nggak sebut. Nanti kalau sebutkan Anies muncul namanya, nggak usah sebut, nggak usah disebut. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Itu 4 sifat yang harus melekat kepada seorang pemimpin yang benar. Bapak Ibu sekalian, dulu pada zaman Nabi, kalau ada orang yang diamanati, itu bukan soal pinternya, Pak, integritasnya. Bapak Ibu tahu kan namanya Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal cerdas sekali. Tiada waktu sholat kecuali berjamaah. Ketika Mu'adz bin Jabal mau ditugaskan ke Yaman sebagai gubernur di Yaman, Nabi sudah tahu kualitas Mu'adz bin Jabal tuh cerdas, akhlaknya bagus, amanah, tanggung jawab, bisa menegakkan hukum seadil mungkin. Suatu saat Nabi bertanya, "Hei Mu'adz, andaikan engkau mengetahui dan menghadapi kasus, gitu ya, kau jumpai kasus terjadi di Yaman, dan apa kau tetapkan keputusan itu?" Kata Mu'adz, "Aku tetapkan berdasarkan Al-Quran." Andaikan di Al-Quran tidak ada, aku tetapkan, aku putuskan dengan sunnah Rasulullah. Andaikan di Al-Quran nggak ada, sunnah Rasul pun nggak ada, astahidu, aku beristihad mencarikan solusi yang terbaik. Luar biasa. Di situ kemudian Nabi bersyukur. Apa ungkapan Nabi? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah. Sebagai Allah yang telah memberikan taufik pilihan yang benar kepada utusannya Rasulullah. Berarti Mu'adz bin Jabal waktu itu seorang calon pemimpin yang ideal. Kenapa? Jujur, apalagi tabligh, dapat percaya, dan otaknya cerdas. Kalau bahasa Arabnya kafaah, kompeten, integritasnya bagus, cerdas.
Sekarang kan kadang maaf ya, untuk jadi pejabat itu bukan soal integritas, bukan soal kompetensi, tergantung kedekatan. Betul Pak? Wani piro, bahaya itu. Tolong Bapak Ibu ya, mungkin untuk harapan yang sekitarnya insya Allah cerdas semua. Coba pada level di perkampungan Pak, untuk milih wali kota, milih bupati, milih gubernur, apalagi presiden, itu tergantung wani pironya. Bener. Termasuk di Pariaman, insya Allah nanti tanggal 16 saya mau ke Padang Pariaman dengan 4 agenda. Pertama, agendanya silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sekitar. Yang kedua, ya talim kayak gini, masjid ke masjid, surau ke surau, rumah ke rumah. Yang ketiga, membangun pesantren. Namanya pesantren silaturahmi madani. Tepatnya di Kanagarian, Basung Sikucur, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Kami selama 12 hari di sana. Ya. Selain itu apalagi? Kami lakukan bedah rumah. Bedah rumah yang sudah deal itu 2 rumah. Bahkan tadi sudah dikirim barangnya. Mungkin besok atau lusa dikerjakan. Nanti kami datang itu tinggal maaf apa yang kurang dan seterusnya. Untuk pesantren dan untuk suraunya itu masih berlangsung sampai saat ini. Mohon doanya ya, kami sabar, kami istiqomah dan bisa mudawamah melakukan keberlangsungan. Saya bisa jadi ketika berbuat baik, respon orang kan tidak selamanya baik. Istiqomah. Bapak Ibu sekalian, jadi atas dasar itu semuanya, ya, saya akhirnya banyak tahu pada level bawah, termasuk diantaranya, katakanlah sebutkan, kamu mau pilih siapa? Apa jawabannya? Yang besar yang mana? Benar Pak, wani piro itu betul Pak. Saya prihatin Pak. Ya dari sana dikasih cuma sekian, ini lebih gede, saya milih ini. Ini fakta di lapangan begitu. Termasuk di kampung halaman saya, di bagian daerah, di daerah Cirebon, sama Pak. Daerah perkotaan orang berpendidikan paling juga 20% Pak. 80% kan di pedesaan. Itu nggak seperti hanya dikatakan Pak An, mereka melakukan pendalaman materi Pak. Yang penting wani piro. Ini kan yang kelihatan kita. Coba sekarang di antara sekian, yang modalnya paling kecil siapa? Bapak Ibu lebih tahu kan. Pertanyaan dibalik, di antara sekian paslon yang modalnya paling gede siapa? Bapak Ibu lebih tahu. Yang repot ketika wong cilik di daerah, di perkampungan pelosok dikasih sebelah dana dan dana menggiurkan, apa nggak milih dia Pak? Terpengaruh Pak. Yang berikutnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini mungkin termasuk saya Pak, itu teriak-teriak ngotot karena belum kebagian Pak. BBC itu haram karena dia dari substansialnya haram, proseduralnya haram, begitu menjabat halal. Ini kan fakta Pak. Korupsi berantas, mungkin karena saya belum kebagian Pak. Begitu duduk dalam satu jabatan tertentu, di situ uangnya banyak, bisa terpengaruh Pak, betul. Makanya pantas Nabi dulu pernah diuji dengan 3 ujian. Bapak Ibu, dulu waktu Nabi berdakwah, ada orang yang paling disegani oleh orang Arab. Siapa itu? Pamannya, bernama siapa? Abu Thalib. Orang langsung ngerjain Muhammad gak berani. Kenapa ada orang disegani?
Abu Thalib. Apa kata para pemimpin kufar, orang-orang kafir? Hei Abu Thalib, tolong sampaikan pada ponakanmu, tolong dakwahnya jangan getol-getol. Kalau ngajak orang masuk Islam jangan serius, biasa sajalah. Dan tolong keberpihakannya kepada Islam saja. Robah juga agama lain juga sama. Tapi kalau memang masih serius juga, tolong tanyakan apa sih motif dakwahnya begitu sungguh-sungguh. Tawarkan, apakah dakwahnya karena pengen nikah dengan gadis pilihan yang usia lebih muda? Kita tahu kan selisih Nabi dan Khadijah berapa? 15 tahun. Ketika Nabi diutus usia 40 tahun, berarti Khadijah umur berapa? 55. Di Mekah 13 tahun. Kalau 10 tahun berikutnya Nabi usia 40, Khadijah umur berapa? Ulangi lagi, 50 tahun Nabi Muhammad, setelah 10 tahun berikutnya Khadijah usia berapa? 65. Coba. Apakah begitu seriusnya berdakwah karena mencari wanita yang muda dan cantik? Bahasa kita, udahlah kalau memang itu motifnya cari gadis yang cantik, aku lakukan kontes kecantikan se-Arab. Atau juga yang kedua, fulus. Kalau pengen kaya, kami kumpulkan harta benda termasuk uang, jadilah Nabi Muhammad orang terkaya. Asal jangan dakwah. Yang ketiga, kasih jabatan. Maunya apa? Jadi wali kota Mekah, aku berikan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ammi, wahai pamanku, la wad'u syamsa ala yamin wal qamar ala yasari. Andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan diletakkan pada tangan kiriku untuk melepaskan tugas dakwahku ini, untuk melepaskan amanah ini, maka saya tidak akan mundur setapak pun. Saya tetap jalan terus dan lebih baik aku mati dalam keadaan berjuang. Hebat enggak? Makanya Bapak Ibu sekalian coba buka ya surat Fussilat, surat 41 ayat 30 sampai 32. Kata kunci orang sukses itu adalah beriman dan istiqamah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman, lalu kami konsisten, tidak pelin-pelan. Bahasanya apa pelin-pelan? Pelintat, pelintut, mencela. Aku teguh pendirian, istiqomah. Malaikat turun pada mereka sambil menyampaikan berita. Pertama, Allah takhafu, kau tak perlu takut. Wala tazanu, kau tak perlu bersedih hati. Wabshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira surga yang telah janjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kata malaikat kamilah pelindungmu tentang urusan dunia. Beres, aku sebagai deckingmu, aku sebagai pendukungmu. Urusan dunia, urusan akhirat. Apalagi walakum fiha ma tashtahi anfusukum, aku berikan apa yang kau inginkan. Walakum fiha ma tad'un, aku berikan apa yang kau minta. Nuzulam min ghafurur rahim, ini fasilitas dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuman kan istiqomah ini nggak mudah kan Pak. Jadi orang konsisten itu nggak mudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sholat kan sering kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang istiqamah. Mustaqim itu isim fa'il dari istiqamah. Istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim. Bapak Ibu, banyak sebenarnya ingin sampaikan. Saya rasa puas nggak puas kita sudahi. Pas
waktunya ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup saya berharap tolong kajian ini bukan hanya paham, yuk kita amalkan. Bukan hanya tahu, tapi kita terapkan. Sedikit ilmu diamalkan lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Tentu akan lebih bagus lagi banyak dan diamalkan. Kita berharap berdoa pada Allah agar kita menjadi orang terbaik, dan pilihan kita pun adalah pemimpin yang terbaik. Karena ketika pemimpin yang terbaik baru kita merasakan indahnya pemimpin yang amanah. Itulah judul kajian kita. Sekian, terima kasih. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.